Tuhan yang terkasih, pada kesempatan ini kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat bagi kehidupan kita. Saya dan saudara dilayakkan kembali untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan lawatan-Mu bagi kehidupan kami. Izinkan saat ini Tuhan, kami akan menyampaikan suara kebenaran daripada firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu Tuhan yang mengajar kami, mengizinkan kami, membantu kami, memberi hikmat bagi kami untuk memahami dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Permata yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Efesus pasal 1 yang akan kami mulai baca dari ayat 18 sampai dengan 23. Demikian firman Allah. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan dari segala sesuatu yang diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan yang kami bacakan kepada kita sekalian. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, semua jemaat Tuhan, terkhusus jemaat Tuhan yang masih permata. Yang menjadi tema di minggu ini adalah Permata GBKP Dahi Kenca, Kristus si Ngkuhisa. Ataupun bisa kita bawa ke dalam bahasa Indonesia, Permata GBKP yang mengerjakannya, tetapi Kristus yang menyempurnakannya. Saudara-saudara, kalau kita berbicara soal mengerjakan satu hal, pasti Permata GBKP banyak sekali memiliki kegiatan-kegiatan. Kegiatan di kampus, kegiatan di dalam pekerjaan, kegiatan di dalam hal-hal yang mengikat mereka. Sehingga Permata banyak sekali menyita waktu untuk dapat melakukan segala kegiatan-kegiatan yang Permata lakukan di dalam hidupnya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, ketika satu waktu kita dituntut untuk memberikan waktu kita, pikiran kita, hidup kita untuk Tuhan, dari kerja keras kita, kreativitas kita, inovatif kita di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan sangat rindu Permata GBKP untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Kalau kita berbicara soal pelayanan, mengerjakan pekerjaan pelayanan Tuhan, tentu banyak hal yang bisa kita kerjakan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi pada kesempatan ini, satu doa daripada Paulus sendiri ketika dia mendoakan jemaat yang ada di Efesus. Kondisi Paulus ketika itu dia berada di Roma dan ada di dalam penjara. Tapi doa permohonan Paulus ini adalah ketika dia mendengar bagaimana iman jemaat ini percaya kepada Tuhan dan mereka hidup di dalam kasih, sehingga Paulus dengan doa dan harapannya kepada Tuhan selalu mendoakan kehidupan jemaat. Saudara-saudara, bagaimanapun perjalanan kehidupan iman, hidup di dalam kasih, ada kalanya, ada waktu-waktu khusus tertentu yang bisa saja
mengambil iman kita, menggerogoti perbuatan kasih kita oleh keberadaan duniawi. Paulus tidak mau hal itu terjadi bagi kehidupan jemaat Efesus. Dia mau agar jemaat ini tetap bertumbuh. Jemaat ini tetap bisa mempraktekkan kehidupan iman mereka. Hidup di dalam kasih Kristus sebagai jaminan dan perbuatan yang harus mereka lakukan di dalam kehidupannya. Jadi pada kesempatan ini, yang pertama yang kita angkat daripada ayat ke-18. Di sini dia bermohon kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan agar senantiasa Allah di dalam Yesus Kristus dapat selalu memberikan kekuatan kepada jemaat Efesus. Sehingga jemaat ini bisa memberitakan dengan bantuan roh Allah dan hikmat untuk dapat mengenal Allah itu lebih dalam lagi bagi kehidupan jemaat Efesus. Jadi satu hal yang diangkatkan di sini adalah bagaimana mata adalah sebagai pelita bagi tubuh. Di mana harapan Paulus agar mata hati menjadi pelita yang menerangi kehidupan. Menjadikan mata hatimu terang. Itu yang diangkatkan Paulus di sini. Ini maksudnya saudara-saudara, satu hal yang penting bagi kehidupan jemaat adalah ketika mereka memiliki pelita yang terang, pasti pelita yang terang itu akan memberikan makna dan terang itu akan terlihat dalam kehidupan bahkan tubuh mereka. Sebab pelita itu bekerja dengan baik sehingga terang itu juga akan menuntun kehidupan jemaat itu agar berlaku dan memahami tentang segala yang baik. Kalau kita punya cahaya di dalam tubuh kita, berarti kita memiliki terang untuk menghapus atau menepis segala kegelapan yang harus diterangi oleh pelita kita. Apalagi pelita itu adalah pelita hati kita. Saudaraku, pada kesempatan ini, mata hati kita harus terbuka untuk menerima apa yang diharapkan Paulus untuk memuliakan Kristus di dalam hidup kita. Kalau mata hati kita tidak terbuka, banyak sekali orang yang mengatakan untuk memahami tentang rencana pekerjaan Tuhan itu sangat sulit sekali. Bukan berarti mereka bodoh ketika mereka mengatakan hal yang demikian. Tapi mata hati mereka tidak terbuka untuk itu. Oleh karena itu Paulus katakan pada kesempatan ini, hendaklah kita menjadikan mata hati kita terang. Karena itu adalah sumber yang memberikan pelita bagi langkah kita, bagi hidup kita. Untuk dapat memahami lebih dalam tentang kemuliaan Allah dan pekerjaan Allah itu sendiri bagi kehidupan kita. Begitu juga dengan dunia. Dan yang kedua di sini yang Paulus katakan adalah ada pekerjaan roh yang bekerja atas diri ataupun kehidupan anak-anaknya. Untuk menyalakan pelita hati kita. Tidak bisa dengan usaha dan kemampuan kita sendiri. Tapi ada peran serta roh Allah di dalam hidup kita. Di dalam diri kita. Untuk memahami melakukan segala yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Harus ada bantuan tuntunan roh Allah bagi kita. Sehingga mata hati kita terbuka. Mata rohani kita terbuka. Kita akan menjadikan diri kita, hidup kita menjadi hal yang bertumbuh di dalam pertumbuhan rohani kita. Jadi dalam hal ini Paulus memberikan beberapa bukti bahwa kuasa Allah itu dia nyatakan bagi kehidupan kita di dunia ini melalui pekerjaan Allah, melalui kehadiran Kristus di dunia ini. Salah satunya dari kehadiran Kristus di dunia ini, bagaimana ketika kita melihat perjalanan pelayanan Kristus, sehingga ketika dia dibangkitkan dari antara orang mati, itu adalah pekerjaan roh Allah. Pekerjaan Allah yang mengutus dia. Dan bagaimana kuasa Allah itu berkuasa untuk menempatkan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Dan menaklukkan segala sesuatu yang ada di dunia ini di bawah kaki pemerintahan Allah. Di sini terlihat sekali
bagaimana yang dinyatakan pekerjaan Allah itu bagi kita, baik melalui Kristus, begitu juga dengan karya Allah di dunia ini menjadikan dialah sebagai kepala jemaat itu sendiri. Dalam hal apapun, Allah adalah kepala daripada segala pekerjaan dan pelayanan kita. Di sini ada perbuatan Tuhan yang sangat besar untuk menjadikan jemaatnya bisa melakukan segala pekerjaannya. Artinya, apapun yang diutus Allah dari segala pekerjaan Allah yang harus kita kerjakan, ingat, Allah selalu memberikan bekal kepada kita. Allah selalu memberikan jaminan kepada kita. Tidak ada alasan jemaat tidak memiliki kemampuan. Tapi ketika Allah mengutus kita, jemaat, untuk melakukan pekerjaan Allah, Roh Allah Dia berikan untuk membantu kita melakukan segala pekerjaannya. Jadi permata yang terkasih, dalam PA Permata kita di minggu ini, bagaimana kita digiring, diingatkan kembali seluruh permata yang dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan itu, mengerjakan, mewujudkan kemuliaan Tuhan. Dan di situ nyata sekali dari tema kita ini adalah bahwa untuk menyempurnakan pekerjaan itu tidak ada pada kita, tapi ada di dalam otoritas Allah yang berkuasa dalam pekerjaan yang kita lakukan. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa gagal, tapi mulailah untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Karena yang mengatur segala kehidupan kita, kepala di dalam kehidupan kita, bukan diri kita, bukan siapa-siapa, tapi yang mengepalai hidup kita, yang mengatur hidup kita adalah Allah itu sendiri. Sama ketika Dia berjanji kepada Kristus, menempatkan hidupnya di dunia ini, begitu juga sama ketika Dia memberikan janji kepada kita untuk dapat melakukan kehendak Allah dan bisa memahami dan melakukan segala rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi di dalam PA Permata di minggu ini, hargailah ketika kamu masih bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Berilah dirimu untuk dipakai melakukan hal yang terkecil untuk memuliakan nama Tuhan. Perlengkapi diri agar kita tetap kreatif, aktif, inovatif dalam pelayanan. Karena menyempurnakan segala pekerjaan kita, baik ketika kita berkreasi, berinovatif, bekerja, semuanya akan disempurnakan oleh kebaikan Tuhan dalam pelayanannya. Selamat mengikuti PA Permata di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, berkati firman ini Tuhan menjadi satu hal yang berguna bagi Permata GBKP, agar mereka memberi diri mereka, waktu mereka, bahkan hidup mereka untuk bisa melakukan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.